Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama kita lakukan anamnesis pada pasien, yaitu pertama kita tanyakan dahulu tentang pasien. Nah, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dindi Hermawan. Ya. Saya sebagai fisioterapis di klinik ini. Ya. Boleh tahu nama Bapak siapa? Saya nama Datu. Umurnya berapa Pak? Umurnya 56. 56. Oke, terus pekerjaannya apa Pak? Pekerjaannya tani. Pekerjaan tani. Ini Bapak dari mana? Pekalongan. Dari Pekalongan. Nah, di sini tuh ada keluhan apa ya Pak? Ada sesak dada nyeri sini. Sebelah kiri, dada Sebelah kiri. Itu terjadi terakhir kapan Pak? Ya, minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Iya. 2 minggu yang lalu. Terus riwayat penyakit sekarang yang dirasain itu gimana Pak? Ya, ini berarti apa? Batuk. Sesak nafas gitu. Sesak nafas ya, betul. Sesak nafas. Terus Bapak itu ada itu enggak riwayat penyakit dahulu? Enggak ada. Oke Pak, kan data-datanya udah saya tulis, jadi ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ya. Baik Ibu, perkenalkan saya Devi, mau mengukur vital sign Ibu. Pertama suhu ya Bu, ini boleh ditaruh di ketiak Ibu. Sama saya melakukan tekanan darah nih. Tekanan darahnya normal ya Bu. Ini untuk kayak sudah titik juga normal 36. Selanjutnya Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran denyut nadi ya selama 1 menit. Boleh tangannya Ibu? Denyut nadinya juga normal ya Bu. Yaitu pemeriksaan IPPA. IPPA ini singkatan dari inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama yaitu di sini saya melakukan pemeriksaan inspeksi melihat. Inspeksi ini ada 3 macam pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang pertama yaitu chest check atau melihat bentuk dada pasien. Di sini saya melihat bentuk dada pasien saya simetris normal. Kemudian yang kedua ada namanya breathing pattern. Breathing pattern ini melihat pola napas pasien. Di sini saya melihat pola napas pasien, Mas bernapas secara rileks. Nah, di sini saya melihat pola napas pasien saya itu abnormal. Kalau normal pola napas pasien itu 1/2. Kemudian yang ketiga itu chest movement. Di sini saya melihat pola napas, melihat saat pasien pada saat bernapas. Mas coba bernafas secara rileks. Nah, di sini bernapas lagi. Nah, di sini saya melihat saat pasien apakah bisa ke arah lateral. Kalau bisa berarti normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu palpasi. Yang pertama, terapis melakukan palpasi pada area trakea pasien letaknya di atas gigi surah. Di sini palpasi. Kemudian yang kedua itu mempalpasi spasma otot. Di sini saya mempalpasi pada otot, mas pada kanan, otot sternocleidomastoideus. Nah, di sini palpasi, kemudian di pectoralis palpasi juga. Boleh. Pada otot stratus anterior palpasi. Teres.
Di sini pasien saya ada gangguan pada spasme otot. Kemudian yang ketiga, di sini saya mempalpasi di titik fremitus. Di bagian abdomen itu ada 3 titik fremitus. Nantinya pasien menyebutkan angka 99 pada saat saya mempalpasi. Mas, pada saat saya memegang badan Mas, tolong menyebutkan angka 99. 99 99 99 99 99 99. Nah, di sini pada saat saya mengecek titik fremitusnya ada getaran. Pasien saya di sini normal. Yang keempat yaitu chest ekspansi. Di sini saya mempalpasi bagian upper, kemudian lower dan middle. Saya mempalpasi dan nantinya pasien saya minta untuk bernafas. Mas, coba bernafas ya. Lagi. Kemudian yang kelima itu eksklusi. Di sini saya menggunakan midline untuk mengukur berapa selisih antara inspirasi dan ekspirasi di bagian upper, middle, dan lower. Mas nanti tarik nafas ya. Untuk yang upper itu di bawah ketiak. Mas, Pak, tarik nafas. Tarik nafas lagi. Hembuskan nafas. Untuk yang inspirasinya itu 82, ekspirasi 80. Sekarang di bagian middle. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Untuk di bagian middle-nya itu 77, kemudian ekspirasinya itu 75. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Ya, perbandingannya 2 selisih. Pemeriksaan yang ketiga itu perkusi. Di sini saya untuk pemeriksaan perkusinya ada beberapa titik di bagian abdomen dan ada beberapa titik di bagian punggung. Ini gunanya untuk mengetahui letak tutupnya pasien. Tangannya itu begini. Tangannya taruh di sini, diketuk di jari tengahnya. Untuk bagian abdomen itu adanya banyak 5. Bagian sini, kemudian di sini, di bagian sini juga diketuk, kemudian di bagian punggung. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu pemeriksaan auskultasi. Di sini menggunakan stetoskop. Nah, tipsnya itu pasien diusahakan tidak menggunakan pakaian atas, kemudian di tempat yang tenang, dan nanti diusahakan bagian ini itu tidak menyentuh apapun, contoh menyentuh badan, menyentuh baju. Dan yang keempat itu pada saat menggunakan ini ditekan cukup agak keras itu. Nah, seperti ini. Di sini ada berbagai macam titik. Titik sini. Di sini simpulkan pasien saya ada terdapat bronki atau bunyi WC. Untuk selanjutnya intervensi. Untuk intervensi yang pertama yaitu batuk efektif, di mana tujuannya untuk mengeluarkan dahak pasien. Terus untuk langkahnya yaitu posisikan pasien duduk tegak seperti ini. Setelah itu
instruksikan pasien untuk tarik nafas 3 kali, setelah langsung batukkan 2 kali. Ade nanti silahkan tarik nafas 3 kali, langsung batukkan 2 kali sepertinya. Gitu. Tarik nafas. Ya. Sambil batukkan. Untuk intervensi yang kedua yaitu infrared, di mana tujuannya untuk meruntuhkan dahak si pasien. Posisikan pasien tengkurap, silakan tengkurap. Nah, setelah itu sebelum melakukan infrared, lakukan dulu tes sensibilitas terlebih dahulu. Nanti nanti ini saya akan melakukan tes sensibilitas terlebih dahulu. Nanti tebak ya, ini rasanya panas atau dingin. Ini rasanya apa? Dingin. Setelah tes sensibilitas baik dan tidak ada kontraindikasi yang lain, bisa dilakukan dengan infrared. Ini misal infrarednya. Kemudian letakkan dan sinari di bagian area punggung yang sejajar dengan paru-paru. Untuk tingginya sekitar 20-30 cm. Terus lakukan sinar di bagian punggung sejajar dengan paru-paru seperti ini, dan tunggu selama 10-15 menit. Intervensi yang ketiga yaitu postural drainase, di mana ini tujuannya untuk membersihkan jalan nafas pasien. Untuk langkahnya, posisi pasien duduk seperti ini. Nah, untuk postural drainase ini ada beberapa posisi dengan tujuan yang berbeda. Di sini saya akan memberikan contoh 2 posisi, yaitu bagian kanan apikal dan bagian kiri segmen apikal. Untuk bagian ini posisikan pasien duduk, dan untuk bagian kanan segmen apikal kita teman di bagian kanannya seperti ini. Nah, untuk bagian kiri si pasien sambil memeluk bantal, silahkan seperti ini. Oke, kemudian tapak teman di bagian apikal seperti itu. Terus untuk intervensi selanjutnya yaitu pulse sleep breathing, di mana posisi pasien duduk tegak. Setelah itu instruksikan pasien untuk tarik nafas dan hembuskan seperti meniup lilin. Adik nanti silahkan tarik nafas dan patuh hembuskan nafas itu sambil kayak tiup lilin seperti ini ya, gitu. Silahkan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, untuk intervensi yang selanjutnya yaitu diaphragmatic breathing exercise, di mana posisi pasien ini tidur terlentang atau supine lying. Silakan tidur terlentang. Kemudian instruksikan pasien untuk tarik nafas difokuskan pada diafragma. Setelah itu tangan terapis memberikan stimulus di bagian diafragma ini. Setelah itu instruksikan pasien untuk bernafas. Silahkan tarik nafas, fokuskan di sini ya, diafragma. Tarik nafas,
buang, tarik nafas, buang. Oke, seperti itu. Di sini saya akan sedikit mencontohkan mengedukasi kepada pasien.